Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, kita belajar kembali tentang IPA Fisika, yaitu bab getaran, gelombang, dan bunyi. Kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita memahaminya dengan mudah. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang tentang bunyi. Pertama yaitu menyebutkan karakteristik gelombang bunyi. Yang kedua, membedakan infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Yang ketiga, menentukan cepat rambat bunyi. Keempat, menyebutkan contoh pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam teknologi. Sebagai peta konsepnya, gelombang bunyi itu nanti yang dipelajari adalah frekuensi bunyi sama pemantulan bunyi, ya. Frekuensi bunyi ada infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Pemanfaatan ultrasonik ini adalah pada sistem sonar. Sistem sonar ini pemanfaatnya pada apa? Pada ekolokasi. Ekolokasi ini adalah menentukan tempat, ya, menentukan tempat. Kemudian mengukur kedalaman laut dan tes USG. Nah, pada pemantulan bunyi itu nanti mengenal ada gaung, ada gema, ya. Kemudian pada bunyi itu juga kita belajar tentang nada bunyi, warna bunyi, dan resonansi bunyi. Oke, sebagai motivasi, ya. Oke. Nah, pernahkah kamu berpikir mengapa bunyi bisa terdengar? Ya. Nah, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Nah, pernahkah kalian berpikir? Oke. Yang kedua motivasinya, mengapa bunyi yang dihasilkan di dalam studio musik itu tidak terdengar keras sampai keluar ruangan, ya. Kalau kalian misalkan main musik atau main band di menyewa studio musik, itu nanti suaranya tidak akan terdengar sampai keluar. Itu mengapa? Nah, yang ketiga, mengapa kalau lagi di pesisir pantai harus bersuara lantang agar bisa didengar orang lain. Nah, dari motivasi ini, kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan kita mendengar bunyi, suara di studio tidak bisa terdengar keluar, di daerah pantai kita harus bersuara lantang. Nah, untuk lebih memahaminya dan bisa tahu jawabannya, kalian harus belajar dulu tentang bunyi. Oke. Nah, pengertiannya dulu, apa pengertian dari gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang gelombang mekanik. Apa gelombang mekanik itu? Gelombang yang merambat melalui medium, ya, berarti perambatannya membutuhkan medium. Di gelombang mekanik yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi itu juga digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Jadi gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik, juga termasuk gelombang longitudinal. Apa gelombang longitudinal kemarin? Gelombang yang arah rambatan searah dengan arah getaran. Oke. Ya, benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Jadi semua benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Dinamakan sumber bunyi. Contohnya, senar gitar kalau dipetik itu bergetar tidak? Nah, akan menghasilkan bunyi. Gendang dipukul, bergetar tidak? Bergetar
akan menghasilkan bunyi. Atau misalkan kalian bisa pegang pita pada leher kalian. Kalau kalian lagi bicara, kalian pegang, terasa bergetar. Getaran itu akan menghasilkan bunyi. Oke. Berikutnya klasifikasi bunyi, ya. Ciri-ciri bunyi atau pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensinya, ya. Yang pertama adalah infrasonik. Nah, infrasonik ini termasuk bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz atau 20 Hz. Contohnya hewan apa yang bisa mendengar bunyi yang kurang dari 20 Hz? Yang bisa mendengar adalah hewan anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Ya, bunyi ini dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi, ya, yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Oke. Yang kedua, pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi adalah audiosonik. Bunyi yang frekuensinya berada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, ya. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Jadi manusia bisa mendengar pada bunyi audiosonik. Pada bunyi infrasonik tidak bisa mendengar karena frekuensinya kurang dari 20 Hz. Padahal manusia bisa mendengarnya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, ya. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Makhluk hidup yang bisa mendengar ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Ini memanfaatkan bunyi yang frekuensinya ultrasonik di atas 20.000 Hz. Berikutnya syarat terdengarnya bunyi. Agar kita bisa mendengarkan bunyi, syaratnya adalah yang pertama otomatis harus ada sumber bunyi, ya. Kemudian ada medium atau tempat merambatnya. Kemudian ada indera pendengar. Ini syarat terdengarnya bunyi. Di dalam bunyi itu nanti kita mengenal cepat rambat bunyi di berbagai medium. Jadi bunyi merambat itu kecepatannya berapa di berbagai medium. Oke. Hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Jadi bunyi itu bisanya merambat pada medium padat, cair, dan gas. Di ruang hampa udara, bunyi tidak dapat merambat. Jadi kalau tidak ada vakum kosong udara, bunyi tidak akan merambat. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah bunyi merambat pada zat apa? Pinter, zat padat, ya. Berikutnya, seperti ini ada bak berisi air, kalian ketuk di bagian luarnya akan terdengar bunyi. Ini berarti bunyi merambat pada medium apa? Oke, medium cair. Berikutnya, pada medium gas, contohnya seperti apa? Nih, ya. Misalkan bernyanyi, medium gasnya apa? Udara. Jadi, suara kita bisa terdengar itu merambatnya melalui udara. Yang hampa udara seperti apa? Seperti ini. Ini ada bel diletakkan di dalam vakum udara. Berarti di sini di dalam ruangan ini kosong udara. Jika bel ini berbunyi, maka tidak akan bisa terdengar suara. Karena suara atau bunyi itu hanya bisa merambat di ruang, tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Berikutnya kalian perhatikan di sini ada tabel data, ya. Ada udara mediumnya, ada air, ada aluminium, tembaga, besi, ya. Udara itu berarti termasuk zat gas. Air laut zat cair. Aluminium, tembaga, besi adalah zat padat. Kalian perhatikan kecepatan merambatnya bunyi, ya. Di udara sekian 300 sekian, ya. Di air
1000 sekian. Pada aluminium zat padat 5000, 3000, 5000 sekian ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari data ini ternyata kecepatan merambat yang paling besar ya adalah di medium zat padat, kisaran 3000 sampai 5000. Yang kedua, kecepatan merambatnya adalah di medium air, kisaran 1000. Yang ketiga di medium gas, 300 ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bunyi itu dapat merambat paling cepat di zat padat, yang kecepatan yang kedua di zat cair, yang ketiga di udara kalau diurutkan ya. Nah, di sini disimpulkan cepat merambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi. Berarti zat padat itu kan kerapatannya tinggi. Jadi medium cepat rambatnya bunyi atau bunyi lebih cepat merambat di yang memiliki kerapatan tinggi, berarti zat padat. Nah, bunyi itu dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda ya. Contohnya misalkan seorang siswa atau seorang guru berada di dalam ruangan. Suara guru bisa didengar oleh siswa itu karena suara guru itu dipantulkan oleh dinding-dinding di dalam kelas sehingga siswa bisa menerima suara dari seorang guru. Itu ya contohnya. Nah, sekarang cepat rambat bunyi itu kalau dirumuskan, ini pengertiannya dulu ya. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu, ya. Itu pengertiannya. Jadi cepat rambat bunyi itu lambangnya V. Jarak yang ditempuh bunyi itu lambangnya S. Tiap satuan waktu, tiap itu berarti per satuan waktu, waktu itu lambangnya T, ya. Nah, atau bisa juga cepat rambat bunyi itu dirumuskan lambda dibagi periode, ya. Lambda ini apa? Panjang gelombang, karena bunyi kan berupa gelombang, ya. Ini panjang gelombang. T besar itu periode, beda dengan yang ini T kecil ya, T kecil itu waktu. Atau cepat rambat bunyi itu juga bisa dirumuskan lambda kali frekuensi. Ini sama dengan rumus yang kalian pelajari waktu belajar gelombang. Sama, cepat rambat gelombang sama rumusnya dengan cepat rambat bunyi. Oke, keterangannya sudah ada pada waktu materi gelombang ya. V cepat rambat bunyi, S itu jarak, T waktu. Di sini lambda panjang gelombang, T besar periode. Di sini F adalah frekuensi. Berikut adalah contoh soalnya. Gelombang bunyi dari suatu sumber memiliki cepat rambat 340 meter per sekon. Jika panjang gelombang bunyinya 2 meter, tentukan frekuensi gelombangnya. Ingat kalau mengerjakan harus sistematis. Ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, yang diketahui di soal di sini yang diketahui adalah cepat rambat bunyi ya. 340, berarti lambangnya adalah V, 340 meter per sekon. Kemudian yang diketahui lagi adalah panjang gelombang. Panjang gelombang di sini 2 meter. Lambangnya adalah lambda, sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan, tentukan frekuensi. Jadi yang ditanyakan adalah F. Jawab, kalian tulis rumusnya. Pakai rumus yang mana? Di sini kan ada banyak rumus, 3 rumus. Nah, karena yang diketahui adalah V sama lambda, yang ditanyakan frekuensi F, jadi yang ada adalah rumus yang ini.
V sama dengan lambda dikali frekuensi. Boleh nggak pakai S bagi T? Tidak bisa, karena yang diketahui tidak ada S-nya, tidak ada T-nya. Ya. Nah, dimasukkan. Nah, kalau merubah rumus, karena yang ditanyakan frekuensi. Nah, pakai segitiga seperti ini. Yang garis mendatar artinya apa? Pembagian. Yang garis tegak artinya perkalian. Oke, kalau mencari frekuensi, frekuensinya ditutup. Berarti rumusnya adalah V dibagi lambda. Ya, kita tulis. Nah, frekuensi adalah V dibagi lambda. Nah, dimasukkan V-nya. Ingat, dilihat dulu satuannya. Di sini sudah menggunakan satuan meter, ini meter, berarti sudah sama. Kalau satuannya yang satu pakai sentimeter, 1 meter harus disamakan. Ya. Oke, dimasukkan. V-nya 340 meter per sekon. Ini ya. Lambdanya adalah 2. Hasilnya 170 Hz. Frekuensi itu satuannya adalah Hz. Oke ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang karakteristik bunyi. Karakteristik itu adalah ciri-ciri dari bunyi. Ya. Nah, yang pertama, tinggi, rendah, dan kuat, lemah bunyi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi apa? Tinggi rendahnya nada atau bunyi itu ditentukan oleh frekuensi getaran. Kalian perhatikan ada 2 gambar di sini. Frekuensi getaran, ingat, rumus frekuensi itu adalah, masih ingat? Frekuensi sama dengan apa? Banyaknya getaran itu adalah N ya. Banyaknya getaran dibagi waktu. Nah, ini rumusnya frekuensi. Jadi, tinggi rendahnya nada itu dipengaruhi oleh frekuensi, berarti banyaknya getaran ya per waktu. Nah, kalian perhatikan gambar yang pertama dan gambar kedua. Banyaknya getaran itu adalah dihitung dari satu getaran itu satu bukit, satu lembah ya. Nah, yang gambar pertama ini banyaknya getaran berapa? Satu bukit, satu lembah, 1. Ini setengah, berarti ini 1,5 getaran. Yang gambar kedua, ada berapa getaran? 1, ini 2, 2,5. Berarti lebih banyak yang gambar kedua. Makanya gambar kedua memiliki frekuensi yang lebih besar, sehingga nadanya tinggi. Gambar pertama frekuensinya kecil, sehingga nadanya rendah ya. Jadi tinggi rendah itu dipengaruhi oleh frekuensi getaran. Berikutnya, kuat lemahnya nada itu dipengaruhi oleh amplitudo ya. Tadi kalau yang tadi tinggi rendahnya nada itu dipengaruhi frekuensi. Sekarang kuat lemahnya nada itu dipengaruhi amplitudo. Apa amplitudo kemarin? Jarak simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Oke, kalian perhatikan di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu gelombangnya lebih tinggi ya. Yang kedua gelombangnya lebih rendah. Nah, yang amplitudo itu yang mana? Ini ya. Jarak simpangan terjauh dari titik setimbang itu yang mendatar ini ya. Yang mendatar titik setimbang ini. Jarak simpangan terjauh gelombang ini ya. Yang atas atau yang pada lembah juga sama. Nah, ini kalian perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama itu jarak simpangannya lebih panjang atau lebih besar ya daripada yang gambar kedua. Ini jarak simpangannya lebih kecil. Sehingga jarak simpangan itu kan amplitudo. Nah, sehingga amplitudo yang gambar pertama lebih besar, memiliki nada yang kuat. Amplitudo pada gambar kedua lebih kecil sehingga memiliki nada yang lemah. Nah, berikutnya adalah nada.
Apa nada itu? Bunyi yang memiliki frekuensi teratur, itu nada. Ya. Contohnya apa? Nada pada alat musik. Makanya karena frekuensinya teratur, jadi enak didengar. Ya. Ada istilah desa. Desa itu bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur, frekuensi yang rendah ini ya. Contohnya apa? Bunyi angin berhembus ya. Itu kan frekuensinya tidak teratur, tidak enak didengar ya, frekuensi yang rendah. Ada istilah dentum, bunyi yang frekuensi tinggi tidak teratur. Contohnya apa? Bunyi bom nuklir ya. Tuh, atau bunyi petir. Itu frekuensinya tinggi, tidak enak didengar. Oke. Berikutnya, deret nada. Deret itu urutan nada-nada dasar yang sesuai dengan urutan besarnya frekuensi nada ya. Jadi kita belajar seni musik sedikit, oke? Deret nada, kalau kalian belajar seni musik, itu ada C, D, E, F, G, A, B, C. C tinggi ini ya. Jadi kalau membacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya tinggi ya. Yang kita pelajari di fisika itu adalah tentang frekuensinya ya. Nada C itu memiliki frekuensi 264. Nada G misalkan frekuensinya 396. Nada C tinggi 528 ya. Perbandingan. Ini kalau dibuat perbandingan C itu 24, D 27 dan seterusnya sampai C tinggi 48 ya. Jadi kalau dibuat perbandingan misalkan nada C dibanding dengan nada C. C itu kan perbandingannya 24, dibanding 24 adalah 1 banding 1. Ya, semuanya dibandingkan dengan nada C semua ya. Contohnya nada do, D ya. Dibanding C, D itu perbandingannya 27, C-nya 24. Jadi kalau disederhanakan masing-masing dibagi 3, 9 bagi 8. Istilahnya adalah sekon ya. Kemudian yang E misalkan E-nya 30. Dibanding semuanya adalah dengan C ya. C-nya 24. Ini disederhanakan masing-masing dibagi 6. 30 bagi 6 5, 24 dibagi 6 4. 5 banding 4 itu namanya terts ya. Misalkan F. F itu kalau dibanding dengan C, F adalah 32, C-nya 24. Disederhanakan semuanya dibagi 8. 4, 24 bagi 8, 3. Namanya kuat ya. Jadi kalau di intervalnya bunyinya seperti ini. Tadi ya perbandingannya ya. Kemudian 1 banding 1 tadi istilahnya prim. 9 bagi 8 sekon. 5 bagi 4 terts ya. 4 banding 3 kuart. Kemudian 3 banding 2 queen dan seterusnya ya. Supaya lebih mudah menghafalkan ini dibuat bunyinya seperti ini. 5 banding 4, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau dibuat perbandingan 5 banding 4 tadi apa ya? Terts ya. Kemudian 4 banding 3 apa namanya? Quarts. 3 banding 2 namanya queen. 2 banding 1 oktav. Ini supaya mudah untuk menghafalkannya. Oke, kalau dimasukkan dalam sebuah soal, contohnya seperti ini ya. Nada G adalah queen dari nada C. Jika frekuensi nada C 264 Hz, berapakah frekuensi nada G? Oke ya. Ingat mengerjakan diketahuinya. Frekuensi nada C. Ini ya, frekuensi nada C berarti FC 264 Hz. Yang diketahui lagi ada queen. Queen itu perbandingannya apa? Diingat ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Queen berarti perbandingan 3 banding 2. Ditanyakan frekuensi G. Oke. Berarti perbandingannya kan pakai 3 banding 2 Queen ya. Frekuensi G yang ditanyakan dibanding frekuensi yang diketahui FC ya. Queen 3 banding 2. Dimasukkan. Atau ditulis seperti ini. FG per FC karena dibandingkan sama dengan per ya, sama dengan 3 per 2. Dimasukkan nilainya FG, FC-nya 264
sama dengan 3/2. Baru dikalikan silang. Atas dikali bawah, berarti FG kali 2. Nanti atas juga dikali bawah, kali silang ya. FG kali 2 sama dengan 264 dikali 3. Oke. Kalau cari FG, berarti yang 2 gandengannya FG ini pindah ruas, perkalian pindah jadi bagi. Oke ya. Nah, disederhanakan kalau bisa dicoret boleh. Nah, 264 dibagi 2 jatuh 32. Baru dikalikan 3, ketemunya 396 Hz. Jadi frekuensi G adalah 396 Hz. Berikutnya, kita belajar yang ketiga adalah warna bunyi. Tadi sudah nada ya. Warna bunyi. Apa warna bunyi? Istilah lainnya adalah timbre. Dua bunyi yang memiliki frekuensi sama tapi kedengarannya berbeda. Loh, seperti apa? Nih contohnya, nada dasar C yang dihasilkan oleh gitar itu akan terdengar berbeda dengan nada C yang dihasilkan oleh biola ya. Kalau misalkan kalian bermain gitar, kalian petik dengan nada C, itu suaranya terdengar berbeda dengan hasil yang biola. Itu namanya warna bunyi meskipun sama-sama nada dasarnya C. Oke. Berikutnya adalah yang keempat, kita belajar hukum Mersenne ya. Apa hukum Mersenne itu? Hukum Mersenne ini belajar tentang frekuensi suatu nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang berupa senar atau dawai ya. Jadi hukum Mersenne ini mempelajari frekuensi yang dihasilkan oleh senar atau dawai. Contohnya pada apa? Pada gitar, pada biola, pokoknya alat musik yang menggunakan senar atau dawai. Nah, frekuensi ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah, yang pertama, panjang senar ya. Jadi, frekuensi itu akan berbanding terbalik dengan panjang senar. Panjang senar lambangnya L ya. Nah, maksudnya bagaimana? Jika senarnya itu panjang, maka frekuensinya akan pendek karena perbandingannya terbalik ya. Oke. Jadi jika L-nya itu panjang, besar gini, berarti nanti frekuensinya akan kecil ya karena perbandingannya terbalik. Berikutnya, frekuensi itu, ini frekuensi ya. Frekuensi itu akan berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Jadi kalau berbanding lurus itu sama. Jika tegangan senarnya itu tegang, tegangan itu lambangnya F ya. Tegang itu berarti saya buat besar. Jika tegangan senarnya besar atau tegang, maka frekuensinya karena berbanding lurus, maka frekuensi namanya F kecil ya. Frekuensinya akan besar. Nah, ini frekuensi akan berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar ya. Jadi frekuensi jika akar massa jenis itu lambangnya rho ya. Ini. Nah, jika akar massa jenisnya besar, kalian perhatikan ini berbanding terbalik, maka frekuensinya naik terbalik berarti frekuensinya kecil ya. Nah, jadi kalau jenisnya massa jenis dari senar itu besar, maka frekuensi yang dihasilkan akan kecil. Kemudian frekuensi itu akan berbanding terbalik dengan akar penampang senar ya. Nah, jika akar penampang itu lambangnya A, akar berarti penampang itu A ya. Jika luas penampangnya misalkan senar itu tebal ya, tebal itu berarti besar ya. Maka frekuensinya nanti ini apa berbanding terbalik berarti frekuensi yang dihasilkan adalah rendah ya. Ini. Oke. Nah, sehingga dapat dinyatakan dirumuskan frekuensi itu tadi dengan panjang berbanding terbalik berarti letaknya di bawah 1/2 L. Akar dengan tegangan sebanding berarti letak tegangan F di atas.
per sama massa jenis rho sama A berbanding terbalik, berarti letaknya di bawah. Jadi kalau dirumuskan untuk frekuensi pada senar 1/2L akar F dibagi rho kali A, ya. Nah, dari persamaan tersebut dapat dinyatakan, jadi kalau dibuat perbandingan, frekuensi pada senar pertama dengan senar kedua misalkan ya, perbandingan F1 dengan F2. Karena tadi panjang itu perbandingannya terbalik, berarti dibalik. L2-nya, 2-nya di atas dibanding L1, karena perbandingannya terbalik. Kalau misalkan dengan tegangan, karena tadi tegangan itu perbandingannya lurus, berarti frekuensi 1 banding frekuensi 2 sama dengan akar F1 dibanding akar F2. Karena perbandingannya lurus, berarti satunya sama-sama di atas. Oke. Jika dengan massa jenis tadi perbandingannya terbalik ya. Jadi perbandingan frekuensi senar pertama dengan senar kedua itu berarti akar rho 2, karena perbandingan terbalik berarti 2-nya di atas dibanding akar rho 1. Kalau dengan luas penampang, nah, perbandingan frekuensi senar pertama dengan frekuensi senar kedua berarti karena luas penampang tadi perbandingannya terbalik, berarti akar A2 banding akar A1 ya. Nah, di sini keterangannya. F frekuensi, L panjang senar, F tegangan, satuannya Newton, rho massa jenis kilogram meter pangkat 3. A penampang senar. Penampang itu berarti tebalnya senar ya, meter kuadrat. Oke, sebagai contoh soalnya, nih ada dua buah senar panjangnya masing-masing 25 cm dan 40 cm. Berarti di sini ada dua senar ya. Senar satu dengan senar kedua. Jika frekuensi senar yang panjangnya 25 cm adalah 600 Hz, tentukan frekuensi senar yang panjangnya 40 cm. Ingat diketahuinya. Dua senar panjang ya. Panjang itu lambangnya adalah apa? L ya. L. Nih. Karena ada dua senar, berarti panjang pertama 25, panjang kedua adalah 40 cm. Yang diketahui lagi apa? Jika frekuensi senar yang panjangnya 25 tadi kan senar pertama, berarti frekuensi pertama adalah 600 Hz. Nah, ditanyakan berapakah frekuensi pada senar yang panjangnya 40 tadi adalah L2, berarti yang ditanya frekuensi 2. Nah, pakai apa rumusnya? Frekuensi dengan panjang. Nah, pakai perbandingan karena ada senar satu dengan senar kedua. F1 banding F2 sama dengan L2 dibanding L1. Oke. Nah, ini dimasukkan F1-nya adalah 600. F2 ditanyakan L2 40 cm, L1-nya 25 cm. Sudah sama-sama sentinya berarti tidak usah dirubah, tidak apa-apa karena satuannya sudah sama ya. Jadi nanti ini bisa dicoret. Ini senti, ini dicoret ya. Terus dikalikan silang, atas kali bawah, bawah kali atas. Oke. Nah, ini disederhanakan dulu. 40 dengan 25 kalau bisa disederhanakan dulu. Masing-masing kalau ketemu 8 berarti dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 ketemunya 5 ya. Sehingga nanti dikalikan silang 600 dikali 5. Oh sorry, yang ditanyakan dulu boleh. F2 dikali 8 sama dengan 600 dikali 5 ya. Nah, cari F2, 8 perkalian itu harus pindah ruas. Kalau perkalian pindah ruas jadi bagi. Oke. Nah, ini 8 mau disederhanakan dengan 600. 600 bagi 8. Nah, ketemunya 75, 8 dibagi 8, ketemunya 1. Sehingga dikalikan 75 kali 5 ketemu 375 Hz. Ya. Berikutnya yang keempat kita belajar tentang resonansi.
Apa resonansi itu? Ya, merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain, ya. Jadi, ada suatu benda itu bergetar karena pengaruh getaran benda lain. Itu adalah resonansi. Syaratnya adalah frekuensi sumber bunyi harus sama dengan frekuensi benda yang ikut bergetar. Berarti syaratnya frekuensinya harus sama. Contohnya seperti ini. Ini ada gelas diisi air, ya. Yang atasnya ini kan kosong. Ini adalah kolom udara, ya, isinya udara. Nah, jika ada garpu tala itu digetarkan, dipukulkan, maka benda yang ikut bergetar itu yang udara yang ada di sini ikut bergetar, ya. Sehingga jika frekuensinya sama, maka akan terjadi resonansi yang menyebabkan suaranya akan menjadi lebih keras, ya. Contohnya misalkan kalian mungkin dulu pernah mencoba waktu SD. Kalian sediakan beberapa gelas diisi dengan air yang ketinggiannya berbeda-beda. Kalian perhatikan yang diisi air yang lebih rendah, itu nanti akan suaranya lebih nyaring daripada yang diisi air penuh. Nah, karena apa? Karena ada kolom udara ini yang ikut bergetar, ya. Jika kolom udaranya itu lebih besar, maka suaranya akan lebih nyaring, ya. Kolom udara itu dilambangkan dengan L di sini, ya. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya alat apa yang terjadi resonansi? Gitar. Gitar itu kalian perhatikan di situ ada lubang, ya. Lubang itu isinya udara, ya toh? Nah, di atasnya ada senarnya. Jika senar gitar itu dipetik, maka udara yang ada di dalam lubang gitar itu akan ikut bergetar sehingga suara gitar lebih keras, lebih nyaring. Atau contoh lagi seruling. Seruling kalau kalian perhatikan, seruling itu ada bagian dalamnya berlubang, ya. Nah, itu yang menyebabkan suaranya bisa lebih nyaring, terjadi resonansi, ya. Udara yang ada di dalam seruling itu ikut bergetar dengan suara kita. Atau contoh lain gendang, ya. Ini adalah peristiwa resonansi. Oke, berikutnya resonansi rumusnya, ya. L sama dengan 2n-1 dibagi 4 dikali lambda, ya. Dan V sama dengan lambda kali F. Ini adalah rumus dari resonansi. Karena ini biasanya dua rumus ini berkaitan, ya. Oke, keterangannya L itu panjang kolom udara seperti yang tadi di gelas. N resonansi ini, ya. N itu resonansi keberapa? Ke 1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. V cepat rambat gelombang, nih ya, meter per sekon. Kemudian lambda sama panjang gelombang. F frekuensi, satuannya Hz. Oke, contoh soalnya ini. Sebuah garpu tala digetarkan, kemudian ditempelkan pada mulut tabung yang berisi air, seperti gambar yang tadi, ya. Nah, resonansi pertama terjadi saat panjang kolom udara 40 cm. Jika frekuensi garpu tala 400, berapakah kecepatan bunyi pada saat itu? Nah, tulis diketahui, penyelesaiannya diketahui. Yang pertama adalah diketahuinya di sini, lihat. Panjang kolom udara. Ini ya. Panjang kolom udara itu 40 cm. Jadi yang diketahui L, panjang kolom udara, ya. Terjadi pada resonansi pertama. Ini tadi toh, resonansi pertama. Berarti N-nya 1. Yang diketahui lagi jika frekuensi garpu tala ini, ya. Frekuensi garpu tala itu frekuensi lambangnya F, 400 Hz. Yang ditanyakan berapakah V-nya, kecepatannya. Nih, ya. Nah, cari V itu kan rumusnya ini. Jawab
tulis dulu rumusnya. Cari V itu kan lambda dikali frekuensi. Kalian perhatikan, yang diketahui frekuensinya sudah ada 400 ya. Yang belum ada apa? Lambda. Lambda ini belum ada. Berarti harus dicari dulu lambdanya. Pakai rumus apa? Pakai rumus yang ini. Ya. Oke. Nah, langkah pertama cari dulu lambdanya seperti tadi. Rumusnya ditulis dulu. Nah, dimasukkan. L-nya 400 cm. Sama dengan dimasukkan 2 kali N. N itu tadi resonansi berapa? 1. Ya. Dikurangi 1 dibagi M. Dibagi 4. Yang ditanyakan lambda. Tulis aja. Oke. 400 sama dengan 2 kali 1 itu 2. Dikurangi 1 itu 1. Dibagi 4. 1/4 lambda. Kalau mencari lambda, nah, cari lambda itu berarti yang 1/4 ini kan harus pindah ruas. Ya. Ini adalah dengan lambda adalah perkalian. Jadi 1/4 itu pindah ruas yang ke sini. Perkalian yang dipindah jadi pembagian. Oke. Ingat pembagian pecahan dibalik nanti ya. 400 dibalik adalah perkalian. Dikali 4/1. Ketemunya adalah 400 kali 4 1600 dibagi 1 tetap 1600 cm. Nah, dirubah ke meter. Oke. Langkah kedua setelah cari lambda kita cari V. V-nya pakai rumus lambda kali F ya. Dimasukkan angkanya V. Lambdanya 16 meter. F-nya berapa? 400. Tinggal mengalihkan, ketemunya 6400. Kecepatan satuannya meter per sekon. Jadi, kecepatan bunyinya adalah 6400 meter per sekon. Berikutnya yang kelima, kita belajar tentang pemantulan bunyi. Ya, macam-macam pemantulan bunyi atau macam-macam bunyi pantul. Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ya, sifat-sifatnya harus tahu sifatnya. Bunyi pantul yang bersama dengan bunyi asli. Jadi suara bunyi pantul itu sama dengan bunyi asli bersamaan. Ya. Ini terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya berdekatan, ya, sehingga bisa memperkuat bunyi aslinya. Jadi suara bunyi asli akan lebih keras. Nih, contohnya suara guru di dalam kelas, karena jarak dindingnya kan lebih dekat, ya, tidak jauh, sehingga suara guru akan terlihat atau terdengar lebih keras dari suara yang sebenarnya asli ya. Atau suara kereta api dalam sebuah terowongan. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, akan lebih keras. Yang kedua, bunyi pantul itu adalah gaung atau kerdam. Nah, sifat-sifatnya bunyi pantul yang terdengar sebagian saja bersamaan dengan bunyi asli. Jadi seperti ada yang mengikuti. Ya, tapi sebagian. Jarak sumber bunyinya dengan dinding pantul agak berjauhan. Kalau tadi kan dekat, ini agak berjauhan. Ini bunyi gaung ini bisa merusak atau mengaburkan bunyi aslinya. Ya, nih. Untuk mengatasinya supaya tidak merusak atau mengaburkan bunyi aslinya, caranya adalah dinding pemantul dipasang lapisan yang dapat menyerap bunyi. Contohnya dindingnya ditempeli karpet, busa, dan seterusnya. Contohnya di mana? Contohnya adalah suara film dalam gedung bioskop. Itu kan gedungnya lebih besar daripada kelas. Itu suaranya kalau tidak dikasih peredam suara, itu nanti akan mengganggu, mengaburkan bunyi aslinya ya. Contohnya lagi suara orang pidato dalam gedung yang besar. Itu kalau di dalam gedung itu tidak ada peredam suara, maka akan mengaburkan suara aslinya. Seperti ini ya. Oke. Bunyi pantul yang ketiga itu adalah gema, ya. Sifat-sifatnya.
Bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli diam. Jadi kalau yang tadi gaung itu bersamaan, kalau ini terdengarnya setelah bunyi aslinya diam, ya. Jarak sumber bunyi dan dinding pantulnya berjauhan. Kalau tadi kan agak berjauhan. Nah, contohnya seperti apa? Seorang berteriak di tengah sawah atau seorang berteriak di tebing bukit. Nah, ini kalau misalkan berteriak, setelah diam baru terdengar teriakannya. Nah, seperti ini ya. Nah, pemanfaatan pemantulan bunyi. Pertama adalah untuk mengukur kedalaman laut dan untuk mengukur kedalaman gua. Ya, seperti ini. Nah, ini misalkan ada sebuah kapal. Kapal ini ingin mengukur kedalaman laut. Nah, di kapal ini akan mengirimkan suara ke dasar laut, nanti akan dipantulkan kembali, ya. Nah, sehingga jaraknya itu kan 2 kali. Nah, sehingga kalau dirumuskan, kedalaman itu D lambangnya. V kali T, ya. V kali T, jarak yang ditempuh, dibagi 2. Ya. V kali T itu kan sama dengan jarak yang ditempuh. Nah, ini karena ini dipantulkan kan berarti kembali lagi. Nanti akan dibagi 2. Jadi V kali T bagi 2. Ya. Keterangannya D itu kedalaman laut atau kedalaman gua. Satuannya meter. V itu cepat lambat bunyi. Meter per sekon. T itu waktu. Sebagai contoh, ini. Bunyi ultrasonik ditembakkan dari oskilator kapal menuju dasar laut dan selangnya 0,5 sekon. Kemudian terdengar bunyi pantulannya pada hidrofon. Jika cepat lambat bunyi di air laut itu 1400 meter per sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah, penyelesaiannya ingat harus tulis diketahui, ya. Diketahuinya di sini bunyi ultrasonik ditembakkan akan terdengar kembali dalam selang waktu 0,5 sekon. Berarti T-nya yang diketahui ya. Kemudian yang diketahui lagi cepat rambat bunyi, berarti V. Ini 1400 meter. Yang ditanyakan berapakah kedalaman ya? Kedalaman laut. D. Jawabnya tulis rumusnya dulu. V kali T bagi 2. Dimasukkan V-nya 1400 meter per sekon ya. Dikali T waktunya 0,5 sekon dibagi 2 ya. Nah, sekon-sekon bisa dicoret ya. Ini. Nah, karena ini kan pembagian, ini perkalian, dicoret. Nah, 1400 kali 0,5 itu 700. Dibagi 2, ketemunya 350 meter. Jadi, kedalaman laut adalah 350 meter. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bunyi. Nanti kalian pelajari kembali, kalian ulangi kembali. Jika ada yang kurang paham, boleh silakan bertanya. Ya. Dan tetap semangat belajar. Semoga apa yang sudah diberikan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Ya. Ingat anak-anak, untuk tugas harus tepat waktu mengumpulkannya. Jika ada yang masih memiliki tanggungan, silakan diselesaikan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.